Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam jumpa dalam kasih Tuhan melalui saat teduh pada pagi hari ini. Tuhan kembali menganugerahkan hari yang baru bagi kita. Kita sungguh bersuka cita boleh diperjumpakan pada pagi hari ini. Marilah bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh pada pagi hari ini sebelum kita menjalani berbagai tugas dan tanggung jawab kita hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama kita memohon hikmat dari Tuhan untuk dapat memahami firman-Nya dengan baik. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami di dalam sorga, kepadamu pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur oleh karena kasih dan kebaikan-Mu telah memelihara kami semua dalam istirahat kami semalam, hingga kami boleh dibangunkan pada pagi hari ini untuk kembali menikmati sukacita oleh karena pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami hendak merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini sebelum kami menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan baik. Ampuni kami Tuhan dari salah dan dosa kami, layakkanlah kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, mari bersama-sama kita mempersiapkan firman Tuhan untuk kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang saya persiapkan untuk kita semua, saya pilih dari kitab Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai 10. Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan, semboyan nafiri. Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu, melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu." Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, memelihara firman ini dan melakukannya dalam hidupnya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan pagi ini dengan tema ikuti petunjuknya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, perjalanan kehidupan kita dalam dunia ini ibaratnya kita sedang menempuh sebuah perjalanan yang masih asing bagi kita. Kita tidak tahu jalur mana yang harus kita lalui dan bagaimana untuk bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Namun kita bisa tertolong dengan menggunakan petunjuk-petunjuk yang ada. Apakah dengan menggunakan aplikasi Google Map atau aplikasi-aplikasi lainnya? Ataukah kita juga bisa menggunakan petunjuk-petunjuk jalan yang terpasang di jalan-jalan?
Ketika kita mengikuti dengan tertib petunjuk-petunjuk itu, maka niscaya kita akan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat nafiri yang terbuat dari perak, yang akan dipergunakan untuk memberi tanda kepada umat Israel dan laskar-laskarnya tentang apa yang mereka harus lakukan dan pada saat mana mereka harus melakukan apa yang Tuhan akan perintahkan kepada mereka. Nafiri itu adalah sebuah petunjuk dari Tuhan. Bila mana 2 nafiri itu ditiup, maka seluruh umat akan berkumpul ke kemah pertemuan. Jika hanya 1 nafiri itu ditiup, maka yang berkumpul hanyalah para pemimpin dan para kepala pasukan. Nafiri juga itu ditiup bila mana mereka harus berangkat, bila mana mereka harus berperang menghadapi musuh-musuh mereka, dan bila mana mereka bersuka cita. Semua kode petunjuknya harus dipahami dengan jelas, supaya mereka tidak salah dalam bertindak. Karena ketika mereka tidak memahami dengan jelas, mereka bisa salah dalam bertindak dan tidak mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nafiri dipakai oleh Tuhan untuk memudahkan dan menyatukan gerak umat Israel untuk bisa serentak bergerak kepada perintah dan kehendak Tuhan. Untuk itulah umat harus memberi respon dan mengikuti sesuai dengan petunjuknya. Karena jika tidak sesuai, maka tindakan mereka bisa terserak-serak dan dengan mudah mereka dapat ditaklukkan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, untuk kita yang hidup dalam zaman sekarang ini, perintah dan petunjuk Tuhan sangat jelas dalam Alkitab, yang juga selalu kita dengarkan dalam berbagai-bagai pemberitaan firman Tuhan. Bahkan sangat mungkin sering kita pakai untuk saling mendidik dan saling menasihati satu sama lain. Jadi ternyata bahwa arahan dan petunjuk Tuhan tidaklah jauh dari kita. Allah tidak pernah melepaskan perhatiannya dari kita. Yang menjadi persoalan adalah apakah kita peka terhadap petunjuk dan ketetapannya dan kita mau mengikutinya atau tidak. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu menyadari dan mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa pimpinan dan petunjuk Tuhan memiliki otoritas yang paling utama dalam perjalanan kehidupan kita. Maka kita harus menempatkannya sebagai petunjuk yang utama yang harus kita ikuti dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan begitu, kita akan senantiasa terarah kepada kehendaknya dan langkah-langkah hidup kita akan senantiasa berkenan kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Puji syukur kami persembahkan bagimu ya Allah Bapa di sorga. Kesempatan yang baik telah Engkau anugerahkan kepada kami untuk dapat bersama-sama dimungkinkan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada kesempatan pagi ini. Berkatilah kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan sungguh-sungguh mengambil bahagian dalam kehidupan kami. Dan Engkau senantiasa memungkinkan kami, memampukan kami untuk menghidupi firman-Mu ini. Firman-Mu senantiasa menjadi petunjuk bagi kami menjalani kehidupan ini. Ya Bapa di sorga, berkati kami dalam menjalani kehidupan ini, dalam apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebagai pelajar, sebagai pekerja di tempat-tempat kerja kami masing-masing, sebagai orang tua di tengah-tengah rumah tangga, sebagai pelayan Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan mungkinkanlah kami dengan hikmat-Mu untuk dapat menjalani seluruhnya dengan sebaik-baiknya, demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Semoga setiap tugas dan tanggung jawab kami dapat selesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa di sorga, segala keberadaan umat-Mu di muka bumi ini, Engkau mengetahuinya ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkatilah mereka, biarlah mereka dapat sembuh dengan baik, dan kami dapat dengan sehat menjalani kehidupan bersama-sama, terus memuji memuliakan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang terus dalam pergumulan karena berbagai-bagai situasi hidup,
Tuhan kiranya senantiasa hadir, memberi petunjuk dan jalan keluar, menghiburkan mereka yang berduka. Biarlah kami semua senantiasa kuat dan teguh di dalam iman dan pengharapan. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Sempurnakanlah kami yang datang berdoa kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, demikianlah perjumpaan kita, kebersamaan kita pada pagi hari ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada kesempatan yang baik ini. Selamat menjalani kehidupan selanjutnya. Terus bersuka cita, penuh semangat menjalani kehidupan ini dengan menggunakan firman Tuhan sebagai petunjuk bagi kita menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Salam kasih, Tuhan memberkati.